Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Hanya menggunakan jati sesuai standarisasi perhutani. Inovasi produknya sudah sangat baik. Lebih bagus dari orang aslinya. Menggunakan tanaman serta pewarna alami. Batik dan ekoprint itu 2 teknik yang berbeda. I think it's good for me. Yeah, no problem. Kualitasnya sangat bagus. It's actually very well made. Sedikit berbeda pada batch sebelumnya, pada batch kali ini, Juragan Zaman Now akan mendatangkan panelis tamu yang akan menambah ketajaman dalam proses penjurian. Ialah Daniel Hartono, Direktur Marketing Fifth Group. Bergabung dengan grup Astra sejak tahun 2007, pria yang menyelesaikan studi manajemen di Universitas Bina Nusantara ini akan membagikan ilmu dan pengalamannya seputar marketing kepada ketiga calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka. Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3 bersama saya Yohana Margareta. Dan pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka untuk Anda. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya menyapa para panelis kita yang hadir kali ini. Ada Bapak Reno Barak. Pak Reno, apa kabar? Ada Ibu Anandita. Makasih Ibu Anandita, apa kabar? Sehat ya? Dan ada Ibu Dian Ono. Ibu Dian, apa kabar? Baik. Dan juga ada Pak Rex. Mari dong Pak Rex. Oke, semangat. Dan Pak Sebastian Togelang yang merupakan founder Regal Capital and Brandami. Pak Sebastian, apa kabar? Dan juga ada Pak Daniel Hartono dari Fifth Group. Pak Daniel, selamat datang. Tepuk tangan untuk para panelis. Semangat untuk hari ini. Nah, pemirsa, mampukah ketiga calon juragan pada hari ini membuat para panelis terkesan dan juga berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasinya? Dan siapakah yang akan menjadi juragan Zaman Now di episode kali ini? Langsung saja kita mulai peserta pertama dari tim Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan, Coach Dewa. Ya, peserta Juragan Zaman Now kali ini memutuskan resign dan juga akhirnya menjadi seorang pengusaha setelah 4 tahun kurang lebih kerja di perusahaan procurement manager di Jakarta. Ia melihat ada sebuah potensi besar di kotanya, di kota Jepara, sebagai penghasil furniture terkemuka di dunia. Dan akhirnya ia terpikir membuat sebuah brand bernama Sai Wooden. Siapakah dia? Ini dia, Danang. Perkenalkan, saya Danang Wahyudi, founder dari Sai Darpa Indonesia dengan brand Sai Wooden. Jadi Sai Wooden sendiri bergerak di bidang pria kayu dan kami berasal dari Jepara. Usia bisnis kami sudah 4 tahun. Hambatan yang kita temui dalam 4 tahun terakhir ini tentunya adalah masalah produksi karena barang-barang kita handmade, sedangkan kita bergerak di B2B. Jadi kita banyak sekali deadline yang mepet, tetapi kita harus mengerjakan dengan cepat. Jadi harapan kami ikut JJN ini, kita ingin lebih banyak lagi networkingnya, kemudian kita juga pengen scale up bisnis dengan cara sharing equity sebesar 10% supaya kita bisa meningkatkan buffer stock. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan konversi penjualan. Saya siap menjadi juragan Zaman Now. Perkenalkan, saya Danang Wahyudi, founder dan sekaligus head marketing dari Sai Darpa Indonesia, brand kami Sai Wooden. Jadi Sai Wooden dalam bahasa Jawa memiliki arti kata bagus, wooden tentunya kayu. Kita representasikan ke dalam sebuah logo rusa yang melambangkan kemewahan sekaligus kekuatan.
Dan kita punya warna identitas Green Forest yang merepresentasikan bahwa produk kita hanya menggunakan jati sesuai standarisasi perhutani. Dan tagline-nya kita, jagonya merchandise. Di tahun 2022, kita berhasil menjadi merchandise presidensi G20 Bali, kemudian ASEAN Summit Labuan Bajo, Indonesia Ray International Conference, ASEAN Summit Jakarta, Asian Payment Network di tahun 2023. Kita sudah mendistribusikan 50.000 hampers ke seluruh Indonesia dengan corporate client existing kami di 196. Sales chart di tahun 2023 kita didominasi 82% B2B dan 18% di retail. Apa yang kita butuhkan dari para panelis adalah kita mencoba untuk forecast di tahun 2024 55%. Jadi kita ingin ada kerjasama dengan bisnis dengan para panelis baik individu maupun korporasi untuk pengadaan merchandise, kemudian networking dengan bisnis para panelis juga. Kalau misal ada pelatihan digital marketing juga saya sangat welcome karena saya memang nggak ada basic marketing. Dan kita juga ada offering sharing equity sebesar 10% di 250 juta. Mungkin pertanyaan saya satu adalah how to scale this. Selain itu juga gimana ketergantungan kepada bahan bakunya. Jadi kita pada dasarnya memang menggunakan bahan baku kayu dari perhutani saja. Makanya bisa dilihat meskipun kita tanpa pewarna, produk-produk kita itu relatif warnanya merata. Kemudian untuk produksi sendiri, kita ada 2 mesin. Jadi ada mesin juga, ada yang memang pure handmade. Udah pernah serve G20, ASEAN Summit. Channelnya bisa dapat dari mana ya? Because I think this is impressive. Congratulations. Iya, ada cerita lucu di G20 kemarin. Jadi tadinya produk kami tidak dilirik bahkan diragukan karena usia bisnisnya masih sangat muda sekali. Akhirnya kita ada approaching itu sekitar 8 bulan. Dan dia lucunya dapat info Sai Wooden ini dari Instagram. By the way, ini bagus sekali ya, lebih bagus dari orang aslinya. Bagaimana apa yang ada di dalam strateginya supaya you can secure that event organizing people supaya nggak ke tempat yang lain gitu. Oke. Jadi saya mantan purchasing manager. Dulu saya mencari produk untuk instansi saya. Nah sekarang posisinya dibalik nih, saya menawarkan produk ke klien. Jadi saya cukup tahu betul apa sih kebutuhan-kebutuhan yang klien corporate itu perlukan. Mulai dari deadline harus terpenuhi, kualitas juga harus sesuai dengan quotation. Kemudian kita juga harus memastikan semua gimmick untuk event itu memang sesuai dengan pakemnya. Saya mengerti produknya bagus, mungkin harganya juga sedikit lebih mahal daripada kompetitor, tapi klaimnya ya lebih baik daripada kompetisi lain. Tapi intinya strategic thinking apa, strategic action apa yang akan diambil untuk bisa win the competition, itu aja sih concern dari saya. Pengen nanya lebih further gitu ya. Ini kan banyak banget tuh perusahaan. Nah gimana sih cara maintainnya supaya tetap ada repurchase balik lagi selain daripada produknya ya tadi. Inovasi produknya sudah sangat baik. Itu gimana tuh untuk menghadapi itu? Biasanya kan memang ini ya, habit dari korporasi adalah dia akan banyak acara di awal tahun, kemudian di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu pasti mereka akan jor-joran untuk bikin event ya. Nah biasanya itu kita sudah knocking pintu mereka. Ada produk apa yang ingin di-develop baru supaya event selanjutnya itu tampilannya udah beda gitu. Biasanya kita memang ini melakukan komunikasi dengan corporate existing. Kalau saya sih ini thank you banget udah dibikinin tumbler yang mukanya lebih bagus daripada muka saya juga sih aslinya. Karena kalau hanya B2B, you do customization atau mass custom. Mass custom itu maksudnya produknya sama, cuma ada 5 doang, tapi custom ya muka saya, muka siapa akan lebih mudah dibandingkan semua harus custom tergantung si orderan. Biasanya produk paling banyak apa sih yang dipesan? Misalnya tumbler, notebook, tempat pensil misalnya, dia punya itu semua, bahannya sudah ada, sudah stok dengan quality control yang terjaga, sehingga dia tinggal custom aja, mungkin grafirnya lah, mungkin ada tambahan ornamen sedikit, tapi tidak perlu waktu lama, sehingga
skalabilitas produksi bisa tinggi, tapi masih tetap memberikan sebuah personalized atau customized produk untuk masing-masing kliennya. Simple aja sebetulnya, apa sih brand positioning yang dibangun oleh Sai Wooden ini? Oke, tagline perusahaan kami kan jagonya merchandise ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mengedepankan bisa customasi. So right now klien-klien itu membeli karena unsur customisasi ini. Iya, bisa di custom, betul. Bisa di branding. Ya mungkin sedikit masukan dari saya sih, kalau seperti itu bukan sesuatu yang cukup powerful ya, karena kompetitor juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan dengan produk design yang mereka hire mungkin jago-jago gitu. Jadi find out lebih spesifik lagi, kenapa sih Sai Wooden ini jadi sebuah pilihan. Jadi brand positioningnya itu memang kita belum tajam banget ya, dan ini jadi PR buat kami supaya kedepannya itu kita benar-benar kuat brandingnya, jadi orang itu beli itu nggak akan worries lagi tentang harga, tetapi udah, oh ini brandnya memang berkualitas. Marketingnya secara branding sebenarnya masih terkesan biasa gitu, tapi pertumbuhan growth-nya tahun per tahun luar biasa juga gitu. Artinya kalau disentuh lebih gila lagi, kayaknya lebih gede lagi pertumbuhannya. Oke, rekan-rekan panelis, waktu habis, tepuk tangan untuk Sai Wooden dan Coach Dewa, terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi presentasi yang sudah dilakukan oleh Sai Wooden sebagai peserta pertama episode kali ini. Dan kita nantikan untuk penampilan presentasi dari peserta lainnya. Tetaplah bersama kami, kita jeda dulu sesaat lagi. Juragan Jamana Season 3 masih akan kembali. Silakan kembali. Kali ini sangat spesial, ada 6 panelis yang hadir, jadi di luar ekspektasi saya, tetapi ketika saya udah masuk ke venue acaranya, semua grogi itu akan hilang dengan sendirinya ketika kita berhasil menguasai stage. Jadi buat kalian jangan pernah takut, dan kita juga ingat betul dengan Coach Rex dan Budian, masukan-masukannya buat ngebantu bisnis kami, Sai Wooden, supaya bisa scale up di tahun 2024 lebih bagus lagi. Very nice. Tapi ini rapi sih. Tapi rapi banget. Rapi. And pilihan kayunya bagus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.